Kenalin, nama aku Novita Sri Dewi dengan NPM 2516041004 dari kelas TK. Kalau aku Lia Apriani dengan NPM 2516041009 dari Rek A. Aku Sini juga Putri dengan NPM 2516041008 dari Rek B. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang materi pertanggungjawaban hukum dalam administrasi negara. Halo teman-teman, pernahkah kita bertanya mengapa seorang pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan besar tetap dapat digugat, dipidana, bahkan diperiksa? Padahal mereka bertindak atas nama negara. Nah, jawabannya terletak pada prinsip dasar negara hukum, yaitu tidak ada kekuasaan tanpa pertanggungjawaban. Dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, kewenangan yang diberikan negara tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, melainkan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban pejabat atau badan pemerintahan untuk menanggung akibat hukum dari setiap tindakan maupun keputusan yang dibuat dalam menjalankan tugas pemerintahan. Konsep ini menjadi sangat penting karena pemerintahan memiliki kewenangan yang langsung mempengaruhi kehidupan kepada masyarakat. Dalam praktiknya terdapat 3 pertanggungjawaban hukum. Yang pertama, pertanggungjawaban administratif, yaitu pertanggungjawaban kepada atasan atau lembaga pengawasan atas pelanggaran prosedur dan kewajiban jabatan. Yang kedua, pertanggungjawaban perdata atau tata usaha negara, yaitu ketika masyarakat merasa dirugikan oleh suatu keputusan pemerintahan dan mengajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara. Yang ketiga, pertanggungjawaban pidana, yaitu munculnya ketika pejabat melakukan penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur tindak pidana seperti korupsi atau pungutan lain. Menariknya, satu tindakan pejabat dapat menimbulkan lebih dari satu bentuk pertanggungjawaban sekaligus. Sebagai contoh, seorang pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran tidak hanya dapat dikenakan sanksi administratif, tetapi juga dapat digugat dan diproses secara dipidana apabila terbukti merugikan keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berupaya memastikan setiap penyelenggaraan negara bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan kata lain, pejabat bukanlah bentuk kekuasaan yang bebas dari kontrol hukum. Di Provinsi Lampung sendiri, prinsip pertanggungjawaban hukum dapat dilihat dari berbagai kasus yang pernah terjadi. Beberapa kasus korupsi dana desa menunjukkan bagaimana penyalahgunaan kewenangan berujung pada proses hukum pidana. Selain itu, terdapat sengketa izin lingkungan yang diselesaikan melalui pengadilan tata usaha negara karena adanya keputusan pemerintahan yang dianggap merugikan masyarakat. Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa pertanggungjawaban hukum bukan sekadar teori yang dipelajari di ruang kuliah. Prinsip ini benar-benar diterapkan untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Melalui mekanisme administratif, perdata, dan pidana, setiap tindakan pemerintah dapat diawasi serta dievaluasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, semakin besar kewenangan yang dimiliki oleh seorang pejabat, maka semakin besar pula tanggung jawab hukum yang harus dipikulnya. Oke, itu dia pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga ilmunya dapat, tugas kita selesai, dan nilai kita semua bagus. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.